Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adri Ramadan dari kelas PAI 2D dengan NIM 0112401095. Saya akan membuat video UTS matkul ilmu pendidikan Islam. Ada 4 materi yang akan saya bawakan di video ini karena rangkuman dari setengah semester sebelumnya, yaitu 4 materi makalah yang sudah dibawakan. Yang pertama ada landasan filosofis pendidikan Islam. Apa itu filosofis? Filosofis berasal dari kata Yunani philosophia, philo yang memiliki arti cinta dan sophia memiliki arti kebijaksanaan. Jadi philosophia adalah cinta kebijaksanaan. Pendidikan dalam Islam adalah proses seumur hidup, bersifat wajib hukumnya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Landasan filosofis pendidikan Islam merupakan dasar pemikiran dan pijakan yang kuat, bersumber dari Al-Quran dan hadis, ditambah dengan ijtihad, qiyas, istihsan, dan maslahah. Tujuannya adalah agar pendidikan Islam tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar dan tetap teguh nilai dan arah dan nilai-nilainya. Adapun beberapa sumber pendidikan Islam yang kita akan bahas hanya 2 yang sebagai dasar sekali, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir, yang diturunkan secara mutawatir. Adapun beberapa fungsi Al-Quran itu, yang pertama sebagai petunjuk atau al-huda, sebagai pembeda atau al-furqan, sebagai penyembuh atau asyifa, dan sebagai penjelas atau al-tabyin. Pendidikan dari Al-Quran terdiri dari satu metode, ada metode Iqra atau bacalah. Yang kedua alat itu di situ disebutkan di surat Al-Alaq itu kalam atau pena. Dan yang ketiga ada kurikulum, yang dimaksud kurikulum itu dari sesuatu yang belum diketahui. Dan yang keempat ada Allah sebagai guru pertama manusia. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang dididik dan dibina langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar pendidikan selanjutnya ada as-sunnah atau hadis. Sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nabi berperan sebagai mu'alim atau guru dan pendidik profesional. Pendidikan Nabi tercermin dari 1. Kepribadiannya, 2. Pendidikan ketika beliau mengajar di Darul Arqam yang terletak di kota Mekah. Yang ketiga pendidikan ketika beliau mengajar di Sufah yang terletak di kota Madinah. Adapun beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu itu seperti kita harus senantiasa menuntut ilmu mulai dari buayan hingga masuk ke liang lahat. Kemudian menganjurkan metode pengajaran yang pentingnya metode pengajaran yang sesuai fitrah, Kemudian ada hadis tentang kemuliaan seorang guru dan kemuliaan ilmu itu sendiri. Terus selanjutnya di bab 1 ini, apa itu tujuan pendidikan Islam? Tujuan utama pendidikan Islam adalah mencetak insan kamil yang berakhlak, berilmu, beriman, dan memiliki akhlak yang mulia dengan berbagai kecerdasan seperti intelektual atau IQ, emosional atau EQ, dan spiritual atau SQ. Di makalah yang selanjutnya kita akan membahas pendidikan pada masa Rasulullah SAW, pada masa dinasti Umayyah, pada masa dinasti Abbasiyah, dan di zaman modern. Langsung aja pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah SAW, pendidikan terbagi kedua periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah ini, Rasulullah SAW melakukan pendidikan di rumah Arqam bin Abil Arqam.
Kemudian fokus pendidikannya itu terletak pada tauhid, akhlak, kebersihan jasmani. Sedangkan di Madinah, Rasulullah SAW lebih fokus kepada sosial, kewarganegaraan dan politik. Juga membentuk kemasyarakatan seperti pengajaran kepada anak-anak dan nilai-nilai akhlak juga kepada anak-anak. Pada masa dinasti Umayyah, pusat pendidikan terletak di kota Damaskus dan juga untuk sistem pendidikannya itu terbagi kedua bagian. Yang pertama untuk anak-anak elit itu mempelajari bagaimana caranya menjadi raja politik suatu saat nanti. Kemudian yang kedua itu untuk umum. Untuk umum ini mempelajari agama, mempelajari akhlak juga. Kemudian ada beberapa lembaga pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada Kutab. Kutab ini untuk anak-anak dasar yang baru mulai belajar, untuk belajar Al-Quran, belajar akhlak, belajar hadis untuk awal-awal. Kemudian untuk yang tingkat lebih atasnya itu ada masjid, bisa mengajarkan kajian tafsir, bahasa, sains, dan berbagai ilmu yang lebih tinggi lainnya. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan pendidikan berkembang secara pesat, baik pendidikan yang formal maupun yang informal. Tujuan pendidikannya itu ada untuk keagamaan, sosial, politik, intelektual, ekonomi, moral, dan masih banyak lagi. Adapun lembaga pendidikannya itu ada tambah banyak lagi, ada kutab, ada masjid, ada perpustakaan, toko buku, ada juga kurhur atau pendidikan istana. Adapun perkembangan pendidikan Islam di zaman modern itu pendidikan Islam selalu mengikuti perkembangan zaman. Di zaman sekarang itu telah lahir pesantren modern maupun yang salafit, kemudian majelis taklim, kemudian juga ada madrasah. Kemudian adapun seperti masuknya ilmu pengetahuan teknologi dari globalisasi dan pembaruan dalam tauhid, politik, ekonomi, emansipasi wanita, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di makalah selanjutnya ada sistem pendidikan Islam tradisional. Nah, di sistem pendidikan Islam tradisional ini ada pesantren, madrasah, dan kutab. Apa itu pesantren? Pesantren itu pendidikan Islam yang berbasis asrama atau pondok. Asal usulnya lahir di abad ke-13 di Nusantara, merupakan lembaga non-klasikal tempat santri mengaji dan tinggal bersama kiai. Sistem pesantren juga sekarang ada pesantren salafi yang lebih ke pesantren tradisional atau yang baca-baca kitab kuning gitu, kitab Safinah, kitab Tijan, dan pesantren modern yang lebih mengedepankan kerapihan dan juga ilmu-ilmu syar'i. Kemudian ada madrasah. Berasal awalnya itu dari masa dinasti Abbasiyah pada abad ke-10. Dirintis oleh Nizam al-Mulk. Peran awalnya itu pendidikan Islam terstruktur melanjutkan fungsi masjid sebagai tempat belajar. Itu madrasah. Kemudian ada kutab. Asal usulnya sudah ada sejak zaman pra-Islam, berkembang pesat pada masa Nabi Muhammad SAW. Fokus utamanya mengajarkan baca tulis dan hafalan Al-Quran pada anak-anak. Di makalah yang keempat atau yang terakhir, kita akan membahas sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pengertian keluarga dulu. Keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. Hubungan sosial ini juga terdiri dari individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembentukan sikap dan kemampuan dasar manusia yang berlangsung secara terus-menerus, baik secara intelektual maupun emosional. Peranan keluarga terhadap pendidikan anak. Keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan, memberi makanan, perlindungan, dan kesehatan, serta menciptakan suasana yang mendukung pendidikan anak.
Adapun pentingnya keluarga dalam pendidikan anak, sekolah hanya melanjutkan pendidikan yang dimulai dari rumah. Fondasi utama pendidikan anak adalah peran keluarga. Keluarga yang harmonis mempengaruhi pendidikan. Ketidakharmonisan keluarga dapat menghambat perkembangan anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua. Kerjasama orang tua dan guru dalam mendidik diperlukan sinergi antara orang tua dan guru untuk menjalin komunikasi. Kunjungan dan diskusi juga harus selalu terjalin agar pendidikan anak berjalan optimal di rumah maupun di sekolah. Adapun tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak, orang tua bertanggung jawab membentuk kepribadian anak sejak dini, menjadi teladan dan menciptakan iklim pendidikan di rumah. Peran orang tua dalam pendidikan anak meliputi 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi ketuhanan, yaitu menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Yang kedua, fungsi sosial, membentuk anak agar mampu hidup bermasyarakat. Yang ketiga, ada fungsi ekonomi, membekali anak dengan berbagai macam keterampilan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan dalam keluarga terdiri dari 1. SDM orang tua, 2. Lingkungan masyarakat, 3. Dukungan masyarakat dalam bentuk sumber daya, partisipasi aktif, pengawasan, dan perencanaan pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.